Dan sekarang pemirsa kami akan ajak Anda untuk kembali tersambung melalui sambungan telepon. Ada Kepala Pelaksana BPBD Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, ada Ahmad Laili Maulidi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, Pak, kami sebelumnya mendapatkan informasi pada sekitar pukul 13 hingga pukul 14 ada sekitar 40 penumpang ya yang berada di kapal yang belum bisa dievakuasi. Bagaimana update-nya, Pak? Nah, ya, terima kasih. Jadi memang informasi terakhir yang kami peroleh sekitar jam 10.30 tadi memang masih ada sekitar 40 kru kapal yang masih berada di atas kapal. Namun informasi terakhir kondisi penumpang tersebut kondisi kru kapal tersebut belum kami dapatkan karena memang tim Basarnas Kabupaten Sumeneb itu sedang menuju lokasi dan info terkini kami juga masih menunggu. Namun kami tetap siaga dengan tim gabungan yang berada di pelabuhan Kalianget. Demikian sementara kami tetap masih menunggu info lebih lanjut dari teman-teman Basarnas yang ke titik lokasi. Oke, Pak, kami ingin konfirmasi total ada berapa kapal dari Basarnas dan juga maupun dari BPBD Sumeneb yang telah dikerahkan ke lokasi? Kalau dari Basarnas sendiri pos Kalianget itu yang berangkat satu kapal, sedangkan kami memang di BPBD tidak memberangkatkan kapal karena memang tidak ada sarana kapal itu. Namun dari SAR Surabaya juga sudah menuju ke lokasi. Jadi kalau yang dari Basarnas itu ada sekitar 2 kapal, namun ada kapal-kapal lain yang di sekitar lokasi kejadian. Itu Ya. mungkin, Mas. Ya, Pak, sebelumnya kami mendapatkan konfirmasi atau informasi begitu ya berkaitan dengan komunikasi yang tidak terlalu mudah dengan kapal KMP Mutiara Santosa II yang bahkan sempat terputus begitu. Apakah BPBD juga mendapatkan informasi demikian? Sama, karena memang yang pertama kondisi angin juga yang mempengaruhi terhambatnya informasi sampai di kami juga termasuk titik lokasi kebakaran yang agak jauh dari Kalianget sendiri, sehingga kami sangat kesulitan untuk update informasi dari teman-teman Basarnas yang menuju ke lokasi. Itu sementara, Pak, Mas. Oke, Pak, sebelumnya juga sempat dikabarkan bahwa cuaca menjadi salah satu kendala ya proses evakuasi. Apakah betul demikian? Bagaimana pantauan dari sisi cuacanya, Pak? Terutama juga gelombang lautnya? Betul, memang kalau dilihat dari cuaca sebenarnya cerah, namun dari kondisi gelombang itu yang menjadi kendala di kami untuk melakukan evakuasi atau ke titik lokasi karena kecepatan angin juga di wilayah perairan sebelah selatan sebelah utara Selat Madura itu kurang lebih 30 knot atau 56 km per jam. Sedangkan tinggi gelombang itu berkisar antara 50 cm sampai dengan 1,4 meter. Itu yang menjadikan kendala kami kesulitan untuk menuju titik lokasi. Demikian. Oke. Pak, kalau dari si kacamata BPBD sendiri bagaimana strategi evakuasi ini harus berlangsung, terutama apakah ada momen-momen yang bisa dikatakan sebagai golden period ya supaya proses evakuasi ini bisa tepat sasaran begitu, Pak? Maksudnya gimana? Halo? Ya, Pak, masih bergabung bersama kami? Ya. Baik, kami ulangi ya Pak, kami ingin menanyakan dari kacamata BPBD bagaimana strategi yang ideal untuk proses evakuasi daripada korban. Karena kami juga mendapatkan informasi bahwa sebagian besar kapal sudah hampir terbakar semua. Di sisi lain juga mungkin ada golden hour begitu di tengah laut yang harus dimaksimalkan dengan baik begitu Pak?
Jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi, ada beberapa kapal memang yang di sekitar lokasi, sehingga dari ada kapal-kapal selain kapal dari Basarnas sendiri yang sudah mengevakuasi korban. Jadi diharapkan juga para korban itu untuk lebih cepatnya penanganannya itu karena lebih dekat ke Sumeneb, sehingga korban-korban diarahkan ke pelabuhan Kalianget, ke pelabuhan Kalianget. Dan di situ juga sudah kami siapkan beberapa ambulan untuk mengevakuasi korban yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Demikian, Mas Heru. Ya, Pak, lalu lebih lanjut juga sempat dikabarkan bahwa ada sejumlah penumpang, baik itu penumpang ataupun kru kapal yang memutuskan untuk akhirnya meloncat dari kapal begitu ya. Dan ini kan tentu proses pencariannya akan lebih rumit. Bagaimana nanti strateginya, Pak? Untuk strateginya kami tetap bekerja sama dengan teman-teman Basarnas karena memang ketersediaan peralatan kami yang kurang memadai, sehingga teman-teman tetap berkoordinasi dengan Basarnas, baik Basarnas yang di Kalianget maupun Basarnas yang dari Surabaya. Memang tadi ada diinformasikan ada beberapa penumpang yang sempat melompat, namun sudah bisa dievakuasi oleh beberapa kapal yang kebetulan melintas di dekat lokasi. Baik, Pak, lebih lanjut kami ingin update juga informasi apakah dari BPBD Sumeneb sudah mendapatkan info adanya korban yang meninggal dunia atau mungkin korban luka begitu, Pak? Sementara kami belum ada info terupdate terkait dengan baik jumlah korban maupun jumlah penumpang yang sudah dievakuasi. Karena memang ya kondisi cuaca juga, karena di suara angin mungkin ada gangguan sinyal, mungkin demikian. Sampai saat ini kami masih belum dapat info yang terupdate terkait dengan jumlah, baik itu jumlah korban maupun korban luka-luka ataupun meninggal. Kami tetap masih menunggu info lebih lanjut dari teman-teman Basarnas. Demikian. Baik, Pak Laili, kami juga ingin mendalami dari lokasi saat ini kapal KMP Mutiara Santosa II berada. Berapa jauh sebenarnya dari lokasi tersebut ke Pelabuhan Kalianget? Kalau dilihat dari titik lokasi yang disampaikan kepada kami, itu kurang lebih membutuhkan waktu tempuh. Kalau jarak kami belum bisa memperkirakan, butuh waktu tempuh kurang lebih 4 sampai ke 5 jam kalau dengan kapal. Karena memang ada di sisi utara Pulau Madura. Baik. Pak Laili, oke. Pak Laili, kami ingin menanyakan juga, terlepas daripada Pelabuhan Kalianget, apakah juga ada titik lain yang juga telah dikoordinasikan oleh BPBD Sumeneb untuk mengantisipasi menerima para korban selain dari Pelabuhan Kalianget? Sementara memang untuk berlabuh kapal itu yang bisa hanya di Pelabuhan Kalianget. Jadi kalau kecuali misalnya ada perahu-perahu nelayan yang bisa juga mengevakuasi, itu kemungkinan bisa di Pelabuhan Tungke. Namun sampai saat ini masih belum ada informasi bahwa ada perahu nelayan. Sementara yang kami dapat informasi itu hanya kapal-kapal besar yang melakukan evakuasi terhadap korban kebakaran kapal itu. Jadi untuk sementara memang diarahkan ke Pelabuhan Kalianget karena yang representatif untuk berlabuh kapal-kapal itu hanya di Pelabuhan Kalianget. Baik, terakhir Pak Laili, apakah ada informasi lanjutan dari TNI Angkatan Laut maupun dari Polairut, Polda Jawa Timur juga telah memutuskan untuk mengirimkan kapal? Jadi berdasarkan info dari Pak Kapolresta Sumeneb tadi, memang Pak Kapolresta juga sudah memerintahkan personel untuk menuju ke lokasi, dan ada sebagian memang yang standby di Pelabuhan Kalianget. Sementara yang kami dapat info itu sementara, Mas. Demikian. Baik, kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Terima kasih Pak Ahmad Laili selaku Kepala BPBD Sumeneb telah berbagi bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.